Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Muda Mudi Mawar Mekar. Sebelumnya mohon maaf apabila kemarin kita jarang upload video atau vakum video karena ada sesuatu hal. Jadi hari ini kita bahas sesuatu hal kemarin. Ada apa sebenarnya, Mas Rasid? Iya, sebenarnya kemarin tuh kita lagi istirahat sejenak untuk menikmati ya keadaan kita yang seperti itu, saudara kita yang sedang butuh semangat, butuh bantuan dari saudara-saudara kita juga kayak itu. Jadi kita fokus untuk menjadi membantu saudara kita yang membutuhkan, itu Mas Gunawan. Jadi mohon maaf teman-teman yang sudah menunggu konten Mawar Mekar, jadi tertunda dulu ya gitu. Oke, di sini kita menghadirkan bintang tamu ya, Mas. Bintang tamu ya, bayarannya ya, ibu kota. Ya, ibu kota. Ini ada dua bintang tamu dari anggota Muda Mudi Mawar Mekar sendiri. Yang pertama, Mas siapa Mas namanya, Mas? Mas Muhammad Fuad Afandi. Oke, Mas. Yang satunya, Mas? Ade Yanuarisma Pambudi. Oke. Sebenarnya kita undang ke sini ada apa sih, Mas Rasid? Mereka sudah melalui berbagai hari yang saya udah keluar gitu, Mas. Nah, ini untuk pengalaman Mas Fuad dan Mas Ade kemarin tuh saya ada apa toh? Jadi kan ceritakan pengalaman ya. Dulu itu gimana? Sebenarnya ada apa kok vakum gitu loh kemarin. Itu ada alasannya. Coba mulai dari siapa ya, Mas? Mungkin Mas Ade. Bisa, Ya. bisa disarankan ke teman-teman, Mas. Kenapa, Mas? Oke. Kita pakai masker ya ini ya. Iya. Ya mematuhi protokol lah istilahnya. Kenapa toh kita vakum nih? Iya. Ada apa ini? Penasaran ya? Penasaran banget nih, Mas. Teman-teman juga penasaran banget ya. Nungguin ya. Kita udah vakum hampir satu bulan lebih ya, Mas? 1 bulan lebih, kurang lebih. Bingung nih, Mas. Mau cerita dari mana bingung. Mungkin kemarin kan itu vakum. Ya? Terus kumpulan juga nggak ada. Perkumpulan dua minggu sekali nggak ada. Itu penyebabnya apa gitu loh, Mas? Dari Mas Ade. Ya mungkin dalam sebulan terakhir ini kan kebetulan juga negara kita juga baru pandemi. Iya. Dan nggak nyangka juga sampai dampaknya itu ke kita. Kok semakin dekat. Iya. Padahal dulu di Cina ya, ya dulu kayak sampai di sini. seolah-olah di desa kita itu belum ada. Tapi kok nilala kok bulan-bulan lalu ya, bulan-bulan kemarin ya, Bulan kemarin akhir tahun itu cukup mengagetkan juga, cukup menghebohkan juga. Ada mungkin beberapa warga kita yang kena COVID dan juga sampai ada yang merenggut korban jiwa juga. Dan salah satunya juga saya saya juga sempat kena waktu bulan lalu. Terus mungkin dari keluarga Mas Fuad juga ada ya, Mas ya? ada dari keluarga saya yang kena. Ya itu makanya kita Muda-Mudi Mawar Mekar memutuskan untuk berhenti dulu, istilahnya vakum dulu. Mungkin ya sebelum saya kena itu sebenarnya sudah ubet sebenarnya. Sebelum saya kena udah ada yang kena duluan. Ada tetangga yang beberapa tetangga yang di lingkungan kita juga udah ada yang terdampak dari keluarga yang mungkin kena terus harus karantina mandiri. Kebetulan kita juga waktu itu sebelum saya dinyatakan positif. sempat ubet juga, sempat ikut bantu untuk donasi dari Muda Mudi juga. Waktu itu tanggal ini, Mas, dari awal aja ya mungkin ya. Iya, Kalau mungkin dari awal saya kenanya itu di tanggal 24 Desember. Mas. Iya. 24 Desember. Memang kalau di kantor saya itu cek rutin. Setiap bulan itu rutin, Mas. Jadi sekali apa? Satu tiap bulan. Setiap bulan dicek ke rapid test. Rapid test dari darah itu rutin. Kebetulan waktu itu juga
saya reaktif. Terus akhirnya lanjut swab test PCR. PCR. Dari berikutnya hasilnya ternyata juga terdeteksi ya positif. Dan akhirnya juga harus memutuskan karantina mandiri karena tanpa gejala, Mas. Jadi cukup karantina mandiri. Ya. Mungkin kalau Rasanya gimana mas? Waktu pertama kali dikasih tahu kalau Mas Adi ini positif itu perasaannya Mas Adi gimana? perasaannya Down apakah? nggak down, malah jadi bahan kalau pas di kantor pas kena malah jadi bahan apa ya, candaan istilahnya. Kayak kok iya. iso kena ya? Malah Itu gitu. salah satu anu ya, Mas. Kayak apa energi positif ah, lah, energi ya. positif. Jadi tidak mengedonkan. Saya waktu itu mikirnya ini, bingungnya pas mau pulang gimana cara Cara pulangnya ngomongnya ke ibu biar nggak kaget lah. Nah, waktu itu tanggal 24 aku kan cek rutin itu akhirnya positif. Kan kalau rapid rapid reaktif itu kan belum tentu juga kena COVID waktu itu memang. Kan sambil nunggu hasil PCR memang saya memutuskan untuk langsung karantina waktu itu. Dan itu saya bingungnya waktu itu dari kantor mau pulang ke rumah itu bingung mau menjelaskan ke ibu. Nah, Mas Adi itu tinggalnya sama siapa? Kalau di rumah cuma sama ibu aja. Berarti itu ibu juga dites gitu, Mas. Kalau Mas Adi apa? Ya, waktu itu setelah itu kan nunggu hasil swab PCR-nya dulu, Mas. Oh iya. PCR keluar dari berikutnya ya, reaktif. Ibu saya langsung saya teskan juga di kantor, alhamdulillahnya negatif. Tapi ya itu sudah karantina sedemikian mungkin saya atur di rumah itu biar enggak kontak langsung. Oh iya. Kayak tempat makan disendirikan, terus saya di kamar, posisinya di kamar terus waktu awal-awal memang di kamar terus, kayak makan itu sudah di delivery delivery order istilahnya. Kalau kan sebelum waktu saya dinyatakan positif aku pulang kerja atau langsung pulang ke rumah itu aku istilahnya langsung persiapan, Mas. Jadi kayak persiapan untuk karantina. Karena mau pulang itu apa yang aku butuhkan untuk 14 hari ke depan itu udah aku siapkan. Apakah vitamin, terus mungkin kayak bahan-bahan pokok itu mungkin aku udah beli langsung lah itu ya, daripada nantinya aku bingung. Iya benar. Terus ya itu kayak lauk-lauk yang instan kayak sarden gitu-gitu, terus vitamin apa terus yang perlu aku butuhkan itu aku udah siapkan waktu pulang itu. Dan sambil nunggu ternyata hasilku positif ya, sebenarnya enggak ya shock tapi enggak terlalu sih. Nah, maksudnya oh ya udah aku kena wong istilahnya gini loh, kalau di negara kita pandemi kayak gini orang siapapun bisa kena. Nah, aku juga nggak kaget karena apa ya, karena mungkin itu udah dari resiko kerjaanku harus ketemu orang atau ketemu pasien yang mungkin positif juga. Jadi kan ya udah wis nggak kaget. Malah aku waktu di kantor tuh dinyatakan positif, teman-temanku malah nggak kaget, malah bisa positif kok. Udah terbiasa gitu ya. Kayak jadi kayak ya di EC tapi jadi guyon kan. Mungkin semangat lah. Jadi positif. yang dirasakan Mas Adi gimana? Jujur nggak ada rasa apa-apa. Maksudnya nggak ada keluhan sampai aku demam lah, batuk apa enggak. Tapi kalau kata orang itu ada, Mas, kalau terkena itu nanti nggak bisa merasakan gitu. Nah, Mas Adi gimana? Ada, memang kalau dari pengalaman dari pasien itu banyak yang kayak hilang bau, namanya anosmia, Mas. Hilang bau, nggak bisa ngerasakan makanan gitu. Tapi waktu itu saya nggak sama sekali. Jadi memang benar-benar OTG. Berarti bisa merasakan, bisa mencium, dan nggak makan juga enak, nggak demam, nggak batuk, terus nggak masalah waktu itu, nggak ada apa-apa. Kalau untuk ibu gimana, Mas? Kalau ibu juga sehat dan hasilnya negatif waktu itu, di swab juga negatif, alhamdulillah. Itu sih pengalaman. Tapi kalau mungkin saya kenanya itu ya bisa juga dari kantor.
tapi ya dari mana lagi kalau Iya. biasanya kalau dari setahu Oh, iya. saya ya di kantor. Buat teman-teman yang belum tahu kerjanya Mas Edi itu di laboratorium salah satu di Solo ya Mas? Ya, Ya, itu yang apa? Kayak ngetes rapid gitu Mas. dia ngetes kerjaan saya kalau tiap hari itu asisten dokter untuk swab. Kebetulan. Itu. Mungkin kalau Jadi teman-teman mungkin langsung Paham ya? ke penyakitnya langsung, langsung. istilahnya langsung ke pasiennya. Jadi dia bukan sesuatu sing buat aku sing sangat Awam ya? kaget itu sih Oh. enggak. Waktu itu ya aku istilahnya wis siap. Saya kerjanya mah di situ ya. iya. berarti sewaktu siap ya Mas? Kemarin ya? Maksudnya kan begitu dinyatakan reaktif, ya aku langsung lapor Mas. Waktu itu langsung ke perangkat desa aku lapor, ke Pak RT, misalnya ke tetangga juga udah koordinasi, nanti biar gimana kan tetap butuh juga apa yang jadi kebutuhan pokok gitu Mas. Iya. Jadi kan mungkin aku butuh air apa butuh gas untuk masak lah, nanti kan jadi tetangga yang nyuplai. Itu kan kemarin kenanya tanggal 24 ya Mas? Nah, itu terus kan Ibu udah negatif. Terus Mas Ade sendiri udah masih positif itu ya Mas? Ya waktu itu kan memang Karantina. dari kantor itu setiap 7 hari itu dicek Oh, Di swab. 1 hari berarti. Berarti nggak nunggu apa ya? 14 hari ya gitu. biasanya. Kalau dari kantor memang protokolnya setiap 1 minggu kalau nggak ada gejala biasanya 7 hari itu dicek lagi, dan swab kedua saya itu masih positif. Oh, berarti nggak sekali doang Mas? Nggak. Ternyata. Swab pertama saya positif, swab kedua masih positif, seminggu berikutnya Swab ketiga. swab ketiga sudah negatif. Berarti itu sekitar tanggal berapa Mas? Januari ya pasti ya? Tanggal 18 enggak. Tanggal swab ketiga itu tanggal 8 8 Januari. Januari ya. Itu udah negatif sudah berarti. negatif. Oke. Berarti bisa langsung kerja itu Mas? Langsung. Nah, itu kan hari Sabtu ya swabnya. Senin langsung kerja gitu udah negatif. Berarti dari pengalaman Mas Ade tadi mulai kena, dan memang kerjaan Mas Ade kan di Ya, yang di itu ya, laboratorium. Ya itulah bisa di Kesehatan lah. kesehatan langsung dan Ah, ngurusin ya. Yang apa? COVID itu Mas. COVID gitu kan, tes tes gitu kan ya. ya gampangannya. Nah, berarti kan udah paham banget nih gimana cara menanganinya untuk pasien, dan waktu itu Mas Ade juga mengalami sendiri bagaimana jadi orang yang terkena COVID-19 gitu. Nah, mungkin tipsnya apa tuh Mas pertama kali tadi ya? Mungkin yang pertama memberitahu ke perangkat desa. Ya yang jelas kalau Nah. kita dari diri sendiri Oh, dulu dari Mas, sendiri. mungkin dari kesehatan diri sendiri, kondisinya Hmm. saat ini tuh kita ada keluhan apa enggak, misal nggak ada keluhan ya tetap misalnya nggak ada keluhan tapi dinyatakan positif, ya itu tadi mungkin dengan lapor. Yang pertama memberitahu ke keluarga dulu. Keluar dulu, benar. Yang penting dari keluarga itu diusahakan gimana caranya biar nggak panik Mas. Benar-benar. Gimana Soalnya kan kadang-kadang caranya gimana, waktu itu aku nggak langsung ke ibu, keluarga dulu, ke mbakku, terus ke saudara-saudara juga yang deket-deket sini, terus baru aku di rumah baru bilang. Dan aku cara bilangnya ibu itu dengan gojekan. Bu, aku positif gitu Mas. Malah gini, bu, mungkin tambah neh. Sopo? Aduh Januar. Lah ngono. Berarti di bawah santai aja ya Mas. Oh, WA aku yang ngono ketemu. Tambah neh lho. Apa lho? Januar, lah kentos sih. Malah digituin. Jadi kalau kena itu nggak bikin stres Mas. Iya. Enggak, ya dibikin lah gimana suasana hati kita biar positif. Imun tambah Soalnya kuat. gini, penyakit COVID itu sebenarnya kan bukan aib ya. Oh, nah itu loh Mas, kadang-kadang Sebenarnya ya bukan aib. masyarakat tuh Kadang gitu. yang pemikiran orang itu kadang, wah aku kena COVID, aib banget, sesuatu yang wah kayak menjijikan. Bener-bener. Dan itu kayak di masyarakat kita tuh kayak dijauhkan, Nah, kan dijauhi gitu Mas. mungkin karena itu gimana tuh Mas? apa ya, cara edukasi ke Ah, masyarakat benar-benar. mungkin yang kurang, mungkin dari pihak-pihak Tertentu ya. yang tertentu terkait lah istilahnya, gimana sih pemahaman tentang penyakit itu, tentang pandemi ini mungkin kurang gitu juga bisa. Oke, untuk Mas Ade, bagaimana sih Mas caranya untuk mengedukasi masyarakat biar tidak terkena COVID-19 ini? Mas?
Ya mungkin kalau dari pemerintah sebenarnya sudah ada aturan ya, sudah ada protokolnya. Terus kalau menurut saya sendiri tipsnya sih yang penting patuhi prokes saja, protokol kesehatan. Ya kemana-mana tetap pakai masker, walaupun masker itu nggak tahu ini fungsinya apa, tapi tetap aja, Tetap pakai. tetap membantu lah istilahnya. Bisa juga kan virus COVID itu Dari udara gitu ya. Mas? dari apa droplet atau apa kan mungkin dokter-dokter yang lebih tahu ya, mungkin ya. Benar. Terus yang kedua mungkin yang penting kalau saat ini ya jaga imun kita mas. Terus makannya ya jangan sampai sakit lah gitu. Makanya yang bergizi mungkin, terus vitamin juga bolehlah setiap hari. Kalau misalnya ada kan yang vitamin yang aman untuk kita konsumsi setiap hari kan juga ada di pasaran itu. Nah, jadi mungkin itu. Terus ya kita hindari lah yang kayak kerumunan yang saat ini juga belum ada obatnya sampai saat ini. Dan mungkin baru ada ini ya rencana untuk vaksin juga ya, dari pemerintah programnya. Tapi vaksin itu kan sebenarnya bukan obat, Cuma itu untuk imunnya gitu. pencegahan. Benar. Nah, gini Wal, kalau menurut saya sih kalau untuk COVID sendiri yang penting itu dari diri kita sendiri. Asalkan kalau kita udah sehat dulu, walaupun kena ya kayak kayak udah lewat aja. Kalau kemarin itu kalau saya nggak dicek pun nggak tahu saya positif apa enggak. Nah, Saya nggak Makanya ngerasain kayak soalnya nggak ada gejala kali, soalnya. makanya Gejala-gejala yang ya nggak kan tahu kayak gitu kan. kayak gini kok bisa Kena. Positif. nah, Jadi yang positif gitu ya. ya Nggak mungkin tahu apa ya. dari itu bisa. Terus apalagi ya yang penting ya itu dari imun kita yang intinya kita jangan sampai sakit. Siap. Itu tips dari Mas Mas Ade. Ade, ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Oke Mas, ini bintang tamu satu yang kita anggurin Mas. Saya tadi kan nungguin nggak dipanggil-panggil. Mas Fuad ya Mas. Iya mas. Mas Fuad sendiri kemarin terkena bagaimana Mas? Kok bisa Terkena gitu. kok bisa ya kena COVID gitu, gimana Mas ceritanya Mas? Cerita awal mulanya itu kan saya lagi kerja di sebuah sekolahan ya. Itu ada dari pemerintah ada kegiatan buat rapid, dan itu diwajibkan untuk semua staf-staf guru sama karyawan guru. Jadi itu saya awal mula itu rapid itu kaget sebenarnya, padahal waktu itu fisik saya lagi mungkin drop Sakit? ya. Sakit ya, Mas? Kalau sakit enggak, mungkin Lemas. kurang tidur, kurang tidur. mungkin kurang tidur atau gimana. Saya Tapi kira kurang fit. belayan mas. Lanjut ya. Mungkin itu mas. Jadi setelah itu kan saya di rapid itu, habis di rapid kan udah, setelah itu dipanggil kenapa, ternyata saya reaktif. Dan setelah itu tindakan dari petugas dari kesehatan itu suruh manggil keluarga saya. Jadi semua keluarga di itu dipanggil, dari ayah, ibu, adik saya dua-duanya dipanggil buat rapid, dan semuanya hasilnya reaktif semua. Oh, berarti awalnya Mas Fuad rapid di kantor itu. Ya, Terus di Mas sekolahan. Fuad reaktif. Ya. Habis reaktif, terus satu keluarga dipanggil semua ke sana Ya, rapid gitu Mas. seluruh rapid di sekolahan dan semua hasilnya itu reaktif semua. Terus ada berapa orang Mas itu? Ada 5 orang. 5 orang berarti reaktif semua. Iya. Terus itu langkah selanjutnya bagaimana Mas? Langkah selanjutnya itu dari sekolahan sama dinas pendidikan itu suruh swab. Tindak lanjutan buat swab itu saya swab di rumah sakit. Setelah hasilnya reaktif itu saya langsung swab di rumah sakit, dan setelah itu semua keluarga ya itu langsung datang ke rumah sakit buat swab itu. Dan sambil nunggu hasilnya turun itu satu keluarga harus isolasi mandiri. Berarti sama seperti Mas Adik tadi ya Mas? Ya, Sambil hampir menunggu. sama ya. Oh, ya. Terus itu kan habis swab terus isolasi itu Mas. Iya. Nah itu keluarnya hasil itu kapan Mas? Ya, keluarnya hasil itu hampir 3 harinan. 3 hari Nah, setelah swab 3 ya? hari setelah swab itu.
dan hasilnya? hasilnya itu yang positif adik saya dua-duanya. Berarti justru yang adik Mas Fuad yang Iya. dua-duanya itu. Hasilnya yang positif adik saya. Kalau Mas Fuad sama ibu gimana? Bu Bapak, Tahu Ibu bapak sama saya itu negatif hasilnya, alhamdulillah. berarti untuk yang positif itu adik dua-duanya. Iya, Itu adik saya. itu merasakan apa, Mas? Kalau yang dirasakan tuh nggak ada rasa sama sekali. Mungkin cuman adik saya yang laki cuman batuk. Tapi batuknya itu bukan habis swabnya, tapi 10 hari setelah karantina itu baru ngerasa batuk, cuman batuk-batuk itu tok. Oh, berarti habis positif nggak langsung batuk? Enggak, dari jangka waktu 10 hari itu baru batuk. Jadi mau selesai karantina itu baru batuk, tapi setelah itu udah batuknya sembuh. Berarti kayak ini dirasakan Mas Adi tadi ya mungkin ya. Ya, Jadi nggak merasakan Gejala. ya gejala kalau atau gejala apa enggak mungkin cuman batuknya itu. Batuk nggak tahu apa, mungkin kan ya soalnya kan karantinanya harus di kamar, terus keluar itu cuman mandi sama berjemur. jadi Adik saya iya, kalau pagi itu berjemur mungkin kalau keluar. Jadi kalau anu tuh cuman di kamar terus mainan HP gitu. Berarti adik keduanya di kamar semua. Iya, di kamar. Terus Mas Fuad di mana? Saya juga di kamar tapi beda. Oh, berarti sama-sama kelimanya di rumah Iya, semua tapi tapi beda jarak ruangan. beda ruangan. Gitu. Tetap jaga jarak sama tetap pakai masker kalau di rumah itu. Oke. Kira-kira dulu berapa hari, Mas, isolasi mandirinya? Isolasi mandiri itu awalnya kan saya komunikasi sama bidan desa itu disuruh karantina 10 hari. 10 hari. 10 hari, tapi saya konsultasi sama dokter yang rapid saya itu kebenaran malah itu tetangga nenek saya yang ada di Boyolali. Nah, itu malah tetangga lah. Saya konsultasi karena katanya suruh isolasinya 14 hari. Oh, iya. Berarti udah lewat 10 hari tetap di rumah Tetap nunggu 14 hari gitu. dilanjutkan 4 hari, iya. Habis itu dites lagi apa Mas? Karena Mas Adi tadi kan dites Sampai 3 kali. tiga kali. negatif gitu. Kalau saya mungkin enggak, soalnya kan saya kemarin kan itu juga konsultasi sama bidan. Nah, ini setelah hasil isolasi 14 hari ini di swab lagi enggak, Bu? Mungkin saya tanya gitu. Enggak usah, enggak apa-apa, Mas. Soalnya kan mungkin virusnya itu udah dalam Hilang. jangka waktu 14 hari udah mungkin hilang. Tapi kalau mau swab lagi ya enggak apa-apa. Itu. Tapi adik saya kemarin enggak swab lagi. Tapi katanya enggak apa-apa kalau enggak swab lagi. Mungkin itu udah hilang virusnya. Berarti udah sampai sekarang adik yang positif itu udah nggak apa-apa kan, Mas? Nggak ada masalah Udah enggak apa-apa? apa-apa, enggak ada keluhan, enggak ada keluhan sama sekali. Nah itu kan yang mungkin ya Mas, kayak gimana ya Mas? Mas Adi bisa kayak dari pandangan Mas Adi seperti apa gitu? Apakah Apa lagi iya. gitu? swab lagi apa gitu? Kalau memang kalau dari peraturan pemerintah sama peraturan WHO ya Mas. WHO. Kalau pemerintah kan rujuknya ke peraturan WHO. Memang untuk COVID sendiri yang tanpa gejala itu memang setelah swab pertama isolasi 14 hari itu virusnya dinyatakannya hilang. Maksudnya tapi sebenarnya beberapa kasus itu masih ada. Cuma setelah 14 hari itu virusnya sudah mati istilahnya. Jadi masih di dalam tubuh itu ada tapi itu sudah tidak menularkan biasanya. Jadi posisi misal masih positif kayak saya kemarin ya. Kalau saya kemarin yang mungkin swab pertama kondisinya masih bisa menularkan ya, resiko menularkan. Tapi setelah swab kedua kan kalau di kantor saya itu di lab saya itu ada angkanya itu Mas. Nah, itu menunjukkan mengarahnya ke arah sembuh atau baru kena itu ada. Oh, Nah, gitu. Itu waktu itu saya kena yang pas pertama swab yang tanggal 24 Desember itu Iya. masih angkanya masih rendah. Swab kedua masih positif lagi tapi angkanya masih tinggi. Nah, itu masih tinggi itu sudah tinggi maksudnya. Sudah tinggi itu mengarahnya sudah ke arah sembuh. Oh, berarti semakin rendah malah semakin menular, Mas? Semakin rendah itu makin parah misalnya. Oh. Jadi ke arah sembuh. Ada sebenarnya namanya nilai CT itu. Kalau sudah di angkanya di atas 30 itu sisanya virusnya masih ada tapi udah nggak menularkan.
Berarti Jadi, paling rendah berapa Mas kira-kira Mas? Kalau paling rendah di bawah 20 biasanya kalau pasien-pasien yang di rumah sakit Pak. Oh, berarti kalau di bawah 20 itu Biasanya bergejala, hmm, biasanya pasti bergejala berat lah kalau di bawah itu. berarti harus dirawat gitu ya. Ya, jadi memang virusnya memang unik Mas kalau ini. Jadi ada yang sampai menumbangkan, ada yang Tanpa gejala. tahan tanpa gejala juga karena imunnya kuat. Hmm. Ya unik lah gitu. Tapi sesuai dengan pribadi masing-masing itu ya. Kembali ke Jadi diri mungkin kita. kalau dari keluarganya Mas Fuad kan memang ya itu sudah sesuai dengan protokolnya dari pemerintah, memang peraturannya begitu. Jadi memang dari puskesmas itu memfasilitasi 1 kali swab. Habis itu kalau misal positif isolasi 14 hari sudah cukup misalnya. Dengan syarat tanpa gejala ya Mas? Dengan saya tanpa gejala. Tapi kalau ada gejala memang nah itu mungkin harus dievaluasi lagi. Sangat membantu sekali informasinya ya Mas. Kadang gitu. Kemarin saya belum tahu jadi tahu. Kadang mungkin kayak gitu ya, perlu edukasi juga ya. Iya, Kadang wah positif ini ya. gitu bener. Padahal yang dinyatakan positif itu belum tentu bisa menularkan juga. Bener. Kondisi kalau misal ada angkanya udah tinggi itu ya udah nggak menularkan. Nah, sebenarnya kalau misalnya, tapi kalau bicara soal angka itu mungkin ke edukasi ke masyarakat mungkin tidak perlu, mungkin cukup dokter aja yang kayak sama tenaga kesehatan mungkin yang perlu tahu aja sih. Baik. Oke, jadi untuk saran gimana ya? Saya mau tanya ke Mas Fuad atau Mas Ade. Mas Fuad dulu aja. Jadi saran Mas Fuad untuk masyarakat yang terpapar Covid maupun enggak itu bagaimana Mas? Ya mungkin kalau buat yang terkena, keluarga yang terkena atau yang keluarga yang nggak kena itu mungkin gini Mas, mungkin ada ya dari sekian warga yang awam, mungkin ada yang Sudah segi tahu. pandangnya mungkin enek Covid ya, mungkin itu sebuah hal yang aib atau gimana gitu. Nah itu mungkin cara pikirnya, pandangnya mungkin belum tahu tindak lanjutnya, mungkin belum tahu cara mengantisipasinya gimana tindak lanjutnya buat keluarga yang kena gitu. Mungkin kalau buat masukan aja, mungkin kalau ada keluarga yang kena mungkin kita kasih kita kasih semangat, kita kasih dukungan, jangan sampai dengan tetangga kita yang kena itu kita menjauh atau kita malah acuh lah gitu. Jadi biar keluarga yang kena itu enggak drop, enggak ngedon atau mungkin stres lah, mungkin itu. Berarti intinya kita ngasih semangat, Iya. jangan dikucilkan. Iya. Terus pokoknya kita berpikiran yang Berpikir positif yang aja, positif gitu ya? aja, Oh, ya. doain buat yang terbaik gitu aja. Mungkin cuman itu. Untuk Mas Ade gimana menanggapi Ya. hal tersebut? Ya mungkin ya itu hampir sama dengan Mas Fuad. Yang penting itu dari diri kita sendiri Mas. Yang penting itu yang pertama berpikiran positif. Ya, semangat dari diri kita sendiri. Kalau misalnya ada tetangga yang kena ya itu, kalau misal perlu dukungan ya kita dukung, kita semangati, meyakinkan kalau ini tuh bukan aib, gitu. Jadi sesuatu yang hal biasa lah istilahnya, Dan bisa sembuh ya Mas? dan bisa Bisa sembuh. sembuh. Bisa sembuh pasti, yang pasti itu. Terus juga saya juga sebenarnya salut juga sama tetangga sama mungkin dari masyarakat sendiri, mungkin dari teman-teman muda-mudi juga yang kemarin mungkin sempat banyak sekali semangat, banyak sekali dukungan, kita ajak komunikasi, kita ajak kerjasama untuk membantu. Kita juga baik juga dari tetangga-tetangga sampai membantu gitu. Kalau saran saya ya itu lagi, kembali ke diri kita sendiri. Yang penting selalu berpikiran positif, jangan menganggap penyakit ini kayak seolah-olah kayak medeni banget Menakutkan. ya, walaupun kita Image-nya memang harus waspada, patuhi protokol, tapi ya kita tetap
di bawah santai. Oke. Nah, yang penting itu Mas. Oke, mungkin itu saja Mas Benar. Ada tambahan lagi nggak? Cukup Mas. Cukup. Mungkin dari Mas Fuad atau Mas Ade ada tambahan lagi? Mungkin tambahannya cuma mengucapkan terima kasih aja Mas. Mungkin dari para warga tetangga yang mungkin sudah membantu waktu itu, sudah mendukung banget, sudah pengertiannya banget. Terus dari teman-teman muda-mudi kemarin juga setiap 3 hari itu keluarga kita itu disuplai Mas dari RT mungkin. Nah itu Alhamdulillah. terima kasih banget perhatiannya, mungkin dari Pak RT juga, dari perangkat, dari mungkin dari bidan desa juga terima kasih banyak sudah mendukung, sudah pengertiannya istilahnya. Jadi tetap semangat, Siap. jaga mood, Gusti berkahi. Oke, siap. Berdoa. Dan berdoa. Yang penting itu Mas, tipnya mungkin banyak sih kalau tip-tip yang lain yang mungkin nggak tersampaikan. Benar. Oke. Mas Fuad ada nggak tambahan? Enggak, mungkin cuman itu sih, cuman ucapan terima kasih aja buat teman-teman, buat perangkat desa, buat bidan, buat keluarga yang sudah membantu. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Fuad dan Mas Ade sudah menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya ya Mas. Kita diskusi ya. Ya benar. Intinya kita tetap jaga kesehatan, semangat, dan yang paling terpenting kita harus taati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan kalau misalkan tetangga atau teman saudara kita yang terkena COVID, jangan pernah dikucilkan. Kasih dia semangat, bantu dia, tetap positif pikirannya. Oke, jangan kucilkan saudara kalian. Ya, mungkin itu dari kami. Sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita.
patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.